Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fikri Firdaus. Saya berdomisili di Karawang, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Erni Wahyudi Atubul Harim Pamungkas. Saya berdomisili di Madura. Perkenalkan, saya Yazid Abdul Fattah yang berdomisili di Ponorogo, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya M. Deden Septanto. Saya berasal dari Kota Bengkulu. Prodi Komunikasi Digital. Batch 8. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menceritakan tentang perbedaan dan harmoni antar suku, ras, agama, dan bahasa di tengah-tengah masyarakat. Saya berdomisili di Madura, lebih tepatnya di Kabupaten Sumeneb, Kecamatan Leteng. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan suku, bahasa, agama, dan ras di Madura. Yang pertama, suku. Mayoritas penduduk di Madura adalah suku Madura. Namun, terdapat pula beberapa suku lain yang tinggal di Pulau Madura, terutama daerah perkotaan dan pesisir. Suku Madura, suku utama dan asli Pulau Madura. Mereka memiliki budaya khas seperti karapan sapi, sape sono, dan nilai etos kerja yang sangat tinggi. Suku Jawa umumnya datang dari wilayah Jawa Timur dan menetap di Madura karena alasan pernikahan, pekerjaan, atau transmigrasi lokal. Suku Tionghoa, ada komunitas keturunan Tionghoa yang sudah lama menetap di beberapa kota di Madura seperti Bangkalan dan Sumeneb. Suku lainnya dalam skala kecil ada pula orang Bugis, Ambon, dan suku-suku lain yang datang untuk berdagang atau bekerja di Madura. Bahasa di Madura yaitu bahasa utama yang paling banyak digunakan. Bahasa ini memiliki beberapa dialek seperti di Bangkalan digunakan di bagian barat Madura. Di Sumeneb lebih halus, sering digunakan dalam seni dan budaya. Agama di Madura, mayoritas penduduk di Madura memeluk agama Islam, tetapi ada juga penganut agama lain, yaitu Islam. Lebih dari 95% penduduk Madura adalah Muslim. Islam di Madura sangat kuat dan banyak pondok pesantren terkenal di Madura. Kristen dan Katolik dianut oleh sebagian kecil penduduk, terutama yang berasal dari luar Madura seperti Ambon, Nusa Tenggara Timur. Konghucu dan Buddha dipeluk oleh sebagian komunitas Tionghoa. Alhamdulillahnya di Madura ini toleransi umat beragama umumnya cukup baik, meskipun hubungan antar umat dapat dipengaruhi oleh faktor lokal dan sejarah. Mayoritas suku di Madura termasuk dalam ras Austronesia, sama seperti suku-suku lain di Indonesia. Ras Tionghoa, mereka yang berasal dari keturunan Cina dan telah lama menjadi bagian dari masyarakat Madura. Ras campuran, terdapat pula individu berdarah campuran, misalnya antara Madura dan Ambon, Madura dan Jawa, Madura dan etnis lain yang datang karena migrasi atau pernikahan antar suku. Saya akan menjelaskan beberapa perbedaan antar suku, ras, agama, dan bahasa. Di Jawa Timur ada banyak sekali suku, khususnya di daerah saya yaitu suku Jawa. Ada juga di Jawa Timur lainnya seperti Banyuwangi, yang dimana mereka itu rata-rata dari suku Osing. Nah, ada juga perbedaan tradisi antar suku di Jawa Timur. Contohnya di daerah saya Ponorogo yang memiliki tradisi yaitu reok Ponorogo. Dan yang kedua, perbedaan bahasa. Di daerah saya
keseharian itu memakai bahasa Jawa, dan khususnya di Jawa Timur rata-rata kita memakai bahasa Jawa, namun ada sedikit perbedaan antara bahasa satu daerah dengan daerah yang lain. Contohnya seperti daerah saya Ponorogo dan di daerah Banyuwangi itu bahasa Jawanya sedikit berbeda. Ketiga, yaitu perbedaan agama. Di daerah saya mayoritas orang-orang itu beragama Islam. Ada juga beberapa yang beragama Kristen, Katolik, dan Konghucu. Di daerah saya, khususnya di Ponorogo, bisa dikenal sebagai kota santri karena banyaknya pondok pesantren di Ponorogo. Ada salah satu pondok pesantren yang sangat terkenal di daerah saya, yaitu Pondok Modern Gontor, dan ada juga pondok pesantren di Jawa Timur yang lainnya. Contohnya seperti di daerah Jombang, itu ada pondok pesantren Lirboyo yang menganut sistem Salafiyah, berbeda dengan Pondok Modern Gontor yang menganut sistem modern. Saya berasal dari kota Bengkulu dan saya bersuku Melayu. Di Bengkulu terdapat berbagai macam suku, salah satunya yaitu suku Melayu. Kebanyakan kalau di Bengkulu itu dia biasanya suku Melayu. Ada juga suku asli lain di Bengkulu seperti Rejang, Lembak, Serawai, Muko-Muko, Enggano, Kaur, Basema, dan Semende. Suku-suku asli di Bengkulu kebanyakan suku Melayu Bengkulu mendiami wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya, terutama di daerah bagian pesisir. Kalau Rejang mendiami wilayah Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu Tengah, Kepahyang Bengkulu Utara, dan Lebong. Kalau untuk suku Lembak mendiami wilayah kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Rejang Lebong. Untuk Semende itu biasanya dia wilayah Bengkulu, khususnya di kota. Karena kan mungkin banyak yang merantau dari provinsi mana tuh yang menetap di kota Bengkulu dan memiliki suku Semende. Tapi kalau kebanyakan sih suku Melayu sih kalau untuk di Bengkulu. Kalau untuk budaya di Bengkulu memiliki bahasa tersendiri seperti bahasa Rejang, bahasa Lembak, dan bahasa Serawai. Kalau bahasa Serawai itu biasanya lebih ke agak lebih agak ke mendok gitu kayak Jawa. Kalau tradisi, setiap suku memiliki adat istiadatnya masing-masing. Kalau di Bengkulu tuh seperti kayak festival Tabo, Sarafal Anam Lembak, kesenian berupa zikir yang dilakukan oleh masyarakat Lembak. Berbalas pantun Melayu Bengkulu, tradisi berbalas pantun digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, perdagangan, dan penghibur. Kalau untuk keberagaman agama, mayoritas di Bengkulu itu dia beragama Islam. Saya berdomisili di Karawang, Jawa Barat, khususnya Desa Karya Mukti, Kecamatan Lemah Abang. Jujur di sini tidak terjadi banyak perbedaan antar suku, ras, agama, dan bahasa tersebut. Tetapi saya mempunyai tetangga yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Perbedaan yang paling signifikan adalah dari bagaimana cara kita berkomunikasi. Jadi untuk tetangga saya ini mempunyai logat atau aksen khusus ya ketika berkomunikasi, yang mana tidak dimiliki oleh saya sebagai orang Karawang. Lalu apakah ini mengganggu proses komunikasi? Tentu tidak, karena mau bagaimanapun kita melakukan percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Jadi menurut saya perbedaan ini bukan sesuatu yang harus didebatkan dan menjadi sesuatu yang kita harus merasa keberatan gitu, bukan. Adapun kalau untuk cara beribadah, ciri fisik, bentuk rambut, itu sama semuanya. Karena
kebetulan tetangga saya tersebut juga beragama Islam dan tidak banyak ciri fisik yang berbeda antara saya sebagai orang Karawang ya atau suku Sunda dengan tetangga saya yang berasal dari Jawa. Itu tidak terlalu banyak perbedaan. Yang justru menarik adalah ketika kita menarik cerita di tempat kerja saya. Saya mempunyai rekan kerja dari Palembang. Nah, di situ amat sangat terlihat perbedaan bagaimana penyampaian intonasi dalam cara berkomunikasi antara saya sebagai orang Karawang dan teman saya ini sebagai orang Palembang. Itu sangat terlihat jelas bagaimana mereka berkomunikasi dan bagaimana cara saya berkomunikasi. Ini menjadi sesuatu yang menarik sekaligus unik ya, tetapi bukan menjadi kendala. Sekali lagi perbedaan itu tidak pernah menjadi kendala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Justru dengan perbedaan ini kita itu sadar bahwa Indonesia ini negara yang kaya. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu mempunyai ciri khasnya sendiri. Lalu di tempat kerja saya juga ada yang berasal dari Medan. Nah, ini juga sangat terlihat jelas ya, jelas dan signifikan bagaimana logat dari orang Medan itu sendiri itu bisa dibilang kadang tidak sinkron dengan logat yang dipunyai orang Sunda itu. Bahkan saya pun saat pertama kali berkomunikasi dengan teman saya yang berasal dari Medan ini cukup shock ya. Saya kira saya kena marah, padahal bukan, itu memang logatnya seperti itu. Nah, dari sinilah kita bisa membiasakan diri dalam perbedaan. Karena mau bagaimanapun kita tidak bisa memilih di mana kita akan lahir, bagaimana bentuk fisik kita, dan sebagai apa kita akan lahir di dunia ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili teman-teman juga meminta maaf jika ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak di dalam video ini, terutama dalam tutur kata yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.